Halo teman-teman, hari ini mari kita belajar bersama tentang bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah tentang analisis kesalahan ejaan dan pilihan kata sesuai YDV. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Bintan Qurani, dengan NIM 24080554148. Kelas 2024D, BI 130 Prodi, Pendidikan Ekonomi Mata Kuliah, Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD, adalah pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kesalahan penulisan yang sering terjadi: 1. Lupa menggunakan huruf kapital. 2. Menyambung kata depan di, ke, dari. 3. Tidak memakai tanda hubung pada kata ulang. 4. Menulis kata majemuk sebagai satu kata. 5. Salah menulis partikel pun ataukah, lah. 6. Penulisan singkatan tidak sesuai aturan. 7. Menulis angka tanpa aturan bilangan. Dari gambar di samping dapat kita ketahui kesalahan yang ada. 1. Kesalahan kata MENGHIANATIKU. Kata dasar yang benar adalah hianat, bukan hianat. Jika mendapat awalan meng dan akhiran i plus pronominaku, bentuknya menjadi mengkhianati plus ku mengkhianatiku. Jadi, mengkhianatiku salah karena menghilangkan huruf K pada kata dasar. 2. Huruf kapital berlebihan. Semua teks ditulis dengan huruf kapital. Dalam desain poster, unjuk rasa memang sering dipakai untuk penekanan, tetapi secara ejaan baku seharusnya hanya huruf awal kalimat dan nama diri yang kapital. Bentuk baku seharusnya, entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku. 3. Kerapatan kata. Merasukimu, bentuk ini benar. Kata merasuk plus pronominamu. Tidak ada salah ejaan, tetapi lebih baik dipisahkan dengan tanda baca untuk kejelasan, misal koma setelah merasukimu. Bentuk yang benar sesuai EYDV. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku. Selanjutnya dari gambar di samping dapat kita ketahui kesalahan yang ada pada spanduk adalah: 1. Telur, bentuk tidak baku. Bentuk baku yang benar menurut KBBI, telur. Telur, sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, tapi bukan ejaan yang benar dalam tulisan baku. 2. Bisa juga ada penggunaan huruf kapital semua untuk menarik perhatian, ketoprak telur. Meski secara desain boleh, tapi semakin banyak kapital bisa membuat kesan teriak dan kadang memunculkan kesan non-formal, kurang rapi. Dan tetap, ejaan telur tetap salah walau dikapitalisasi. 3. Potensi penggabungan kata yang kurang tepat. Jika ada unsur lain di spanduk itu, seperti jual ketoprak telur murah, sebaiknya jual ketoprak telur murah. Catatan, kesalahan ini klasik dan sering muncul di banyak spanduk, poster makanan, memakai kata sehari-hari yang tidak sesuai bentuk baku. Selanjutnya, kesalahan dan pembenaran dari gambar di samping. 1. VYNIL, vinil. Bentuk baku serapan, vinil, dalam bahasa Indonesia adalah vinil. 2. Merek, merek. Bentuk baku, merek, merek dicatat sebagai bentuk tidak baku. 3. Huruf kapital semua pada isi kalimat VYNIL. Merek tidak wajib dan berisiko mengaburkan ejaan baku, misalnya huruf Y pada VYNIL. Dalam naskah informatif, gunakan kapital seperlunya. Penekanan visual sebaiknya lewat ukuran, tebal huruf, bukan mengubah ejaan. Usulan perbaikan, bikin stiker vinil, label, dan merek. Contoh terakhir yang kita analisis kali ini. Pada gambar di samping dapat kita ketahui kesalahan
hal yang perlu diperhatikan. 1. Penggunaan singkatan dan tanda baca yang tidak konsisten. Kadang infografis memakai RP, 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 harus konsisten, lebih baku, RP tanpa titik. Jika ada usaha, 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 kapitalisasi harus konsisten sesuai konteks, judul, subjudul. Pastikan penggunaan titik, koma, dan spasi antar elemen angka benar. 2. Kesalahan huruf kapital yang tidak perlu. Pada subjudul atau poin-poin, sering semua huruf jadi kapital semua. Ini sah dalam desain, tapi jangan mengubah ejaan baku. Misalnya, kata modal, promosi, branding harus tetap mengikuti ejaan baku meski kapital. 3. Istilah asing yang diserap. Bisa muncul kata seperti branding, marketing, promosi online, Instagram. Istilah ini sah selama sudah menjadi kosakata serapan atau istilah umum. Tapi harus diperhatikan konsistensi, misal, brand, branding, branding, yang terakhir tidak baku. 4. Bahasa, klik di sini, cuma, buat, vs bentuk baku. Kadang infografis promosi memakai bahasa santai seperti, klik di sini, cuma, buatlah, gak, nge, yang kurang baku dalam media formal. Versi baku, klik di sini, hanya, buat, tidak, dan hindari awalan, nge, dalam konteks baku. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.